Halo sahabat UT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Kristina. Saat ini saya sedang bertugas di SDN 14 Tempilang. NIM 5011-72411, Program Studi Magister Pendidikan Dasar 2025. Diskusi sesi 5. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan. Nomor satu, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT, yakni Artificial Intelligence AI, yang dapat berkomunikasi menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT banyak menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan kekurangan AI? Ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Pertanyaan nomor 2, berikan pendapat Anda mengenai video para materi pengayaan 5.2 dengan judul A Day Made of the Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan manfaatkan? Kemudian, bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik untuk menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat? Tergambar dalam video tersebut. Menyikapi fenomena ChatGPT dan AI dalam dunia pendidikan, ChatGPT sebagai AI yang memiliki kelebihan utama, yaitu kemampuannya memberikan informasi secara cepat, membantu menjawab soal matematika, sains, serta memberikan umpan balik dengan instan. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pengajaran. ChatGPT juga dapat mendukung personalisasi pembelajaran, memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan kecepatan masing-masing. Nah, jika dikaitkan pada modul 5 mengenai pemanfaatan AI seperti ChatGPT, ini dapat diintegrasikan sebagai alat bantu mendukung kreativitas dan berpikir kritis, serta memperkaya sumber belajar di kelas. Nah, perlu diwaspadai terutama keterbatasan ChatGPT dalam memahami konteks yang lebih luas dan kompleks, serta potensi ketergantungan siswa terhadap AI, sehingga mengurangi kemampuan berpikir mandiri dan kreativitas. Nah, selain itu, kekhawatiran mengenai plagiarisme atau integritas akademik harus menjadi perhatian dalam penggunaan AI. Oleh karena itu, penting untuk kita bisa mengawasi, mengarahkan, dan membimbing penggunaan AI jika ini menjadi pelengkap pembelajaran, bukan mengganti proses berpikir siswa. Pengalaman pemanfaatan AI di kelas berupa penggunaan ChatGPT untuk latihan soal, diskusi alternatif, atau sumber inspirasi, dan model pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, kelebihan AI dalam pembelajaran yaitu satu, pembelajaran dan personalisasi. AI dapat menyesuaikan konten atau laju pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga setiap siswa mendapatkan materi yang relevan. Dua, bantuan administrasi untuk pendidik. AI mengotomatisasi tugas-tugas administrasi serta penilaian, memungkinkan guru lebih fokus dalam interaksi dan bimbingan siswa. Tiga, umpan balik instan. Siswa dapat menerima umpan balik seketika dari AI, membantu mereka mengidentifikasi, memperbaiki permasalahan yang lebih cepat. Kemudian yang keempat, yaitu ketersediaan sumber daya. AI berfungsi sebagai tutor virtual atau Slack, membantu siswa kapan saja di luar jam sekolah. Dan yang kelima, mendorong siswa dan kreativitas. AI dapat membantu guru membuat media pembelajaran yang menarik seperti video atau infografis untuk memperkaya materi ajar. Nah, kekurangan AI dalam pembelajaran, satu, potensi penurunan kemampuan berpikir kritis. Nah, jika terlalu banyak berfokus pada AI, siswa dapat menjadi terlalu bergantung pada AI untuk menemukan jawaban, sehingga mengurangi upaya untuk berpikir dan memecahkan masalah secara mandiri. Dua, informasi yang tidak akurat atau bias. AI dapat menghasilkan jawaban yang salah, dangkal, atau mengandung bias yang ada dalam pelatihan. Siswa terutama yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan kesulitan untuk membedakan informasi mana yang benar maupun yang salah. Tiga, kesenjangan digital.
Keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet dapat memperlebar kesenjangan antara siswa yang mampu ataupun siswa yang tidak mampu memanfaatkan AI. Kemudian yang keempat, isu etika dan privasi. Penggunaan AI menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data siswa maupun isu etika lainnya. Kemudian yang kelima, kurangnya interaksi manusia. Pembelajaran yang terlalu mengandalkan AI dapat mengurangi interaksi sosial antara guru dan siswa, yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional. Nah, dikutip dari pernyataan resmi, Menteri Komunikasi Informatika Indonesia menyebutkan 87% pelajar Indonesia menggunakan AI untuk mengerjakan tugas sekolah. Nah, berdasarkan survei oleh Tirto dan Jakpat, informasi ini diumumkan 2025 dan dipublikasikan di media TVRI News. Berdasarkan survei dan data terbaru tahun 2025, penggunaan kecerdasan buatan atau AI di kalangan pelajar dan mahasiswa sangat tinggi dan terus-menerus meningkat pesat. Nah, berikut ini statistik utama dari berbagai sumber. Nah, tingkat adopsi yang tinggi, 87% pelajar menggunakan survei global pada Agustus 2025. 87% pelajar di semua tingkatan menggunakan alat AI untuk membantu tugas sekolah mereka. Kemudian yang kedua, 92% mahasiswa. Sebuah survei pada tahun 2025 berfokus pada mahasiswa sarjana menemukan bahwa 92% menggunakan beberapa bentuk AI dalam studi mereka. Nah, angka ini naik tajam dari 65% pada tahun sebelumnya. 86% mahasiswa survei lain, survei global 2024 Digital Education Council, melaporkan bahwa 86% mahasiswa menggunakan AI dalam studi mereka. Beragam penggunaan. Pelajar menggunakan AI untuk berbagai keperluan akademik, mengerjakan tugas sebanyak 87%. Pelajar Indonesia memanfaatkan AI menyelesaikan tugas sekolah, kemudian menjelaskan konsep. 58% mahasiswa menggunakannya untuk menjelaskan konsep. Kemudian meringkas artikel, 48% menggunakan untuk meringkas artikel. Mendapatkan ide penelitian, 41% menggunakannya untuk mendapatkan ide penelitian. Kemudian yang terakhir membantu penulisan, 46,3% pelajar dan peneliti menggunakan AI untuk menulis dan mengedit. Berdasarkan modul 5 studi komparatif pendidikan dasar dan prinsip pedagogis modern, pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan AI secara bijak bukan menolaknya. 1. Menjadikan AI sebagai mitra, bukan pengganti. Guru harus memposisikan AI sebagai alat bantu yang mendukung, bukan menggantikan peran guru. 2. Mengembangkan literasi digital. Guru perlu membimbing siswa untuk memahami cara kerja AI, kelebihan dan kekurangannya. Hal ini termasuk mengajarkan mereka cara memverifikasi informasi menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mengubah metode evaluasi. Dengan adanya AI, metode penilaian perlu disesuaikan dan tidak lagi hanya mengandalkan hafalan. Evaluasi harus fokus pada pemikiran tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan kreasi. Kemudian yang keempat, fokus pada keterampilan yang tidak bisa digantikan AI. Nah, pendidik harus menekankan pengembangan keterampilan khas manusia seperti kecerdasan emosional, kerjasama, kreativitas, dan empati. Selanjutnya, pengalaman saya sendiri dalam pemanfaatan AI. Sebagai asisten riset awal, saya pernah meminta siswa untuk menggunakan ChatGPT untuk mencari ide-ide awal atau kerangka acuan untuk sebuah proyek. AI membantu mempercepat fase awal eksplorasi ide. Kemudian yang kedua, membuat ringkasan dan latihan soal. Saya memanfaatkan AI untuk membuat ringkasan materi dan contoh soal dengan variasi yang berbeda, sehingga bisa memberikan lebih banyak latihan kepada siswa dan beragam tingkat kesulitan. Nah, latihan percakapan untuk pembelajaran bahasa, AI saya gunakan sebagai mitra latihan percakapan, menggunakan dan memungkinkan siswa berinteraksi dengan stimulasi percakapan tanpa rasa takut salah.
Kemudian pertanyaan yang kedua, video A Day Made of the Glass 2 itu menggambarkan masa depan di mana teknologi kaca pintar dan layar transparan interaktif menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video tersebut kita melihat berbagai inovasi seperti papan tulis digital, interaktif, perangkat ajar yang disentuh transparan, dan konektivitas antar perangkat tanpa kabel, augmented reality atau AR, dan smart home teknologi. Nah, sebagian teknologi tersebut kini sudah kita temui, misalnya melalui penggunaan smartboard di sekolah maupun tablet. Nah, menurut saya video ini menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, harus selalu beradaptasi dan mengembangkan literasi digital. Persiapan yang perlu dilakukan antara lain, satu, meningkatkan kompetensi TIK, teknologi informasi dan komunikasi, agar mampu memanfaatkan perangkat digital dalam proses belajar. Dua, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan cara bermakna. Misalnya, melalui pembelajaran berbasis proyek digital ataupun simulasi interaktif. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai etika digital dan tanggung jawab penggunaan teknologi kepada siswa agar mereka tidak hanya cerdas secara teknis tetapi juga bijak secara moral. Video tersebut memberikan inspirasi bahwa teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik, kontekstual, dan kolaboratif, asalkan pendidik menjadi pembimbing yang kreatif dan terbuka terhadap perubahan. Nah, dengan demikian, guru tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mengarah dan inovator dalam menghadapi era pendidikan berbasis digital dan semakin maju. Ayo kita digitalisasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.